Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pernahkah Anda merasakan sensasi menjelajahi labirin raksasa berisi segudang informasi, di mana setiap belokan menawarkan jalan yang tanpa menjanjikan? Namun kenyataannya mengarah ke jalan buntu. Proses menyiapkan presentasi ini bagaikan itu, berkali-kali saya tersesat dalam labirin data dan referensi, hingga akhirnya menemukan jalur yang semoga dapat membawa kita pada pemahaman yang lebih jelas. Saya, akan menjadi panduan kalian dalam menjelajahi lembaga pendidikan Islam dan macam-macamnya juga manajemennya. Mari kita mulai petualangan pengetahuan ini bersama. Pengertian lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam adalah sebuah organisasi atau wadah yang menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berdasarkan ajaran Islam. Tujuannya adalah membentuk manusia yang berilmu, beriman, dan berakhlakul karimah sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Lembaga ini dapat bersifat formal, seperti madrasah, universitas, pesantren. Ada juga non-formal, seperti kursus pelatihan. Ada juga informal. Pengertian menurut kitab-kitab klasik dan ulama, kitab Ta'lim al-Muta'allim, karangan Burhanuddin al-Zarnuji. Pendidikan Islam adalah proses menuntut ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki akhlak, dan mencapai kebahagiaan dunia serta akhirat. Lembaga pendidikannya adalah tempat proses ibadah ini berlangsung pada masjid, madrasah, rumah. Lembaga pendidikannya adalah tempat proses ini berlangsung, seperti masjid, madrasah, rumah. Ada juga kitab Ihya Ulumuddin, karangan Imam Al-Ghazali. Menurut Imam Al-Ghazali, pendidikan Islam bertujuan memberikan ilmu pengetahuan, membentuk akhlak dan kesolehan. Lembaga pendidikan seperti madrasah dan halakoh ilmu menjadi sarana untuk mendidik manusia menjadi hamba Allah yang taat. Dalam kitab Al-Tarbiyah wa Al-Ta'lim fi Al-Islam, lembaga pendidikan Islam dipahami sebagai institusi yang mendidik individu berdasarkan prinsip Al-Quran dan Sunnah, dengan fokus pada pembinaan, keimanan, ilmu, dan amal secara seimbang. Dalam kitab Adab Al-Alim wa Al-Muta'allim atau Hadratus Syekh Hashim As'ari, pendidikan Islam adalah jalan untuk menjaga ilmu dan nilai-nilai Islam. Lembaga pendidikan seperti pesantren, madrasah, majelis taklim berperan strategis dalam menjaga warisan keilmuan Islam. Contoh lembaga pendidikan Islam yang berpengaruh. Ada salah satunya yaitu berpengaruh pada masjid sebagai pusat pendidikan. Contohnya Masjid Nabawi, di mana Masjid Nabawi itu tempat belajar Al-Quran, hadis fikih di masa Rasulullah, dan Masjid Al-Azhar atau yang berkembang menjadi universitas tertua di dunia. Ada madrasah di abad pertengahan, contohnya Madrasah Nizamiyah atau lembaga pendidikan Islam pertama yang mengorganisasi sistematis, dan Madrasah Mustansyiriyah atau mengajarkan berbagai disiplin ilmu. Ada pondok pesantren di Nusantara, contohnya Pondok Pesantren Tebuireng atau pusat pendidikan agama melahirkan tokoh Islam Indonesia, dan Pondok Pesantren Gontor atau menggabungkan pendidikan agama dan umum. Ada universitas Islam, contohnya Universitas Islam Cordoba atau pusat ilmu pengetahuan di Andalusia, dan Universitas Qarawiyyin atau salah satu lembaga pendidikan tertua yang masih aktif. Ada juga Zawiyah dan Kutab. Zawiyah adalah lembaga pendidikan sufistik, sedangkan Kutah adalah institusi dasar yang mengajarkan membaca Al-Quran, menulis, dan dasar agama di awal Islam. Kedua, yaitu macam-macam lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam dapat diklasifikasikan berdasarkan peran dan strukturnya, mulai dari lingkungan terdekat hingga institusi formal. Ada pendidikan Islam dalam keluarga. Di keluarga itu adalah lembaga pendidikan pertama dan utama dalam Islam.
Ayah dan ibu memiliki kewajiban berbeda dalam mendidik anak. Ayah mencari nafkah dan ibu mengelola rumah serta merawat dan mendidik anak. Pendidikan keluarga membentuk kepribadian dasar anak yang kemudian dikembangkan di lembaga-lembaga berikutnya. Ada masjid sebagai lembaga pendidikan Islam. Secara harfiah berarti tempat bersujud. Namun masjid pada zaman Nabi Muhammad SAW berfungsi sebagai sentral kebudayaan, pusat organisasi kemasyarakatan, pusat pendidikan, pemukiman, ibadah, dan iktikaf. Saat ini, fungsi masjid cenderung menyempit hanya sebagai tempat ibadah sholat, padahal ia memiliki potensi besar untuk mengembangkan pendidikan Islam tingkat pemula. Ada pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam. Istilah kutab di masa Bani Umayyah berkembang menjadi pondok pesantren di Indonesia. Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang dipimpin oleh seorang kiai, mengajarkan santri dengan sarana masjid dan didukung oleh asrama. Syarat disebut pesantren meliputi adanya kiai, pondok, masjid, santri, dan pelajaran kitab kuning. Ada madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam. Madrasah berasal dari kata darosah yang berarti tempat duduk untuk belajar. Di Indonesia, madrasah merujuk pada sekolah-sekolah yang mata pelajaran dasarnya adalah agama Islam. Meskipun di tanah Arab, istilah ini ditujukan untuk semua sekolah secara umum. Madrasah sering disamakan dengan sekolah dalam konteks modern. Ada pendidikan Islam terpadu sebagai lembaga pendidikan Islam. Pendidikan Islam terpadu mengacu pada sistem pendidikan yang utuh dan menyeluruh, tidak parsial. Ia memadukan unsur pembentukan sistem pendidikan yang unggul dengan menginternalisasikan nilai-nilai Islam ke dalam seluruh aspek pendidikan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memadukan sains dan teknologi dengan keyakinan dan kesolehan, meliputi pendidikan jasad atau jasadiah, dan ruh atau ruhiyah, dan juga intelektualitas atau akliyah. Ada juga perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan Islam. Perguruan tinggi Islam adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam dan ilmu-ilmu keislaman. Tujuannya apa? Ia bertujuan mencetak lulusan yang beriman, bertakwa, dan memiliki kemampuan intelektual. Perkembangannya di Indonesia melalui periode konsentrasi di pesantren, pembaruan atau memasukkan pelajaran umum, dan integrasi ke dalam sistem pendidikan nasional. Yang ketiga yaitu manajemen pengembangan pendidikan Islam. Manajemen dalam konteks pendidikan Islam adalah proses bekerja sama antar individu dan kelompok serta sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan pendidikan yang sesuai dengan syariat Islam. Pemikiran manajemen dalam Islam bersumber dari Al-Quran dan Sunnah serta nilai-nilai kemanusiaan. Pengembangan pendidikan Islam merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, orang tua, pemuda, dan pelajar. Langkah-langkah penting dalam manajemen pendidikan Islam ada sebuah perencanaan atau planning, yang dimana perencanaan tersebut menentukan visi, misi, dan tujuan, merancang kurikulum Islami, serta mengidentifikasi kebutuhan dan sumber daya. Ada pengorganisasian atau organizing. Apa itu? Pengorganisasian itu membentuk struktur organisasi, menetapkan pembagian tugas dan tanggung jawab, serta mengintegrasikan nilai Islam dalam semua kegiatan. Ada pelaksanaan atau actuating, yaitu melaksanakan pembelajaran berbasis Al-Quran dan Sunnah, menggunakan metode interaktif dan menanamkan akhlak serta ibadah. Ada juga pengawasan dan evaluasi atau controlling and evaluating, memantau kinerja, mengevaluasi hasil belajar, yakni kognitif, efektif, psikomotorik, dan menyesuaikan strategi. Ada juga pengelolaan sumber daya, di mana pengelolaan sumber daya itu mengelola sumber daya manusia atau pengembangan kompetensi guru, memanfaatkan fasilitas dan mengelola keuangan secara transparan. Ada juga pemberdayaan lingkungan, di mana pemberdayaan lingkungan itu melibatkan masyarakat, orang tua, alumni, pengembangan lingkungan Islami, dan
menjalin kerjasama. Konsep manajemen dalam kitab klasik, Al-Ghazali menekankan pentingnya pendidikan fisik untuk mendukung kemampuan mental dan spiritual. Ada juga prinsip manajemen pendidikan Islam, meliputi ikhlas, keberlanjutan atau istiqomah, dan evaluasi atau muhasabah. Ada kelebihan dan kekurangan belajar sejarah lembaga pendidikan Islam. Mempelajari sejarah lembaga pendidikan Islam memiliki manfaat dan tantangan tersendiri. Ada kelebihannya, salah satu dari kelebihannya yaitu memahami peran, di mana memahami peran itu pendidikan dalam peradaban Islam menyadari pentingnya pendidikan dalam membentuk masyarakat maju dan beradab. Ada juga meneladani praktik di masa lalu, mengambil pelajaran dari keberhasilan lembaga seperti Madrasah Nizamiyah dan Universitas Al-Azhar. Ada juga memperkuat identitas dan keimanan, memahami kontribusi Islam dalam pendidikan, memperkuat rasa bangga dan meningkatkan keimanan. Ada juga menumbuhkan wawasan kritis, di mana membantu memahami dinamika sosial, politik, dan budaya yang memengaruhi pendidikan. Ada juga membantu perbaikan sistem pendidikan saat ini, yang artinya menggunakan pendekatan historis untuk memperbaiki kekurangan dalam sistem pendidikan Islam modern. Kekurangannya yaitu salah satunya ketergantungan pada sumber yang terbatas. Sejarah seringkali bergantung pada dokumen yang mungkin tidak lengkap atau bias. Ada juga kesulitan mengaitkan dengan konteks modern, yang artinya tantangan dalam menerapkan model pendidikan masa lalu ke sistem pendidikan modern yang berbeda konteks. Ada lagi fokus berlebihan pada masa lalu, yang artinya risiko terlalu memusatkan perhatian pada kejayaan masa lalu tanpa memperhatikan inovasi relevan masa kini. Ada juga kurangnya pemahaman yang mendalam, yang artinya tanpa panduan baik, pembelajaran sejarah bisa menjadi hafalan fakta tanpa pemahaman mendalam. Ada juga minimnya ketertarikan siswa, yang artinya siswa bisa merasa bosan jika metode pembelajaran menonton menyebabkan kurangnya motivasi. Demikianlah untayan kata yang telah terurai, semoga menjadi sebutir benih ilmu yang tumbuh subur di hati kita semua, menumbuhkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang lembaga pendidikan Islam, perjalanan pengetahuan tentang sistem, manajemen, dan berbagai perspektif lembaga pendidikan Islam ini tak pernah berhenti. Semoga apa yang telah kita bahas hari ini menjadi pijakan bagi langkah kita menuju wawasan yang lebih komprehensif dan bijaksana, sekaligus menjadi inspirasi bagi kita untuk terus belajar dan berkontribusi dalam memajukan pendidikan Islam di Indonesia. Dan semoga jalan pencarian ilmu kita terus-menerus bersemi dan berbuah manfaat bagi umat. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.